Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempersembahkan sebuah video malpraktek yang berjudul manipulasi di balik obat. Dengan anggota saya Nabila Riko Hasma sebagai pasien. saya Alena Darasya sebagai perawat, Saya Kenny Iski sebagai dokter. Saya Ameliza sebagai kakak pasien. Selamat menyaksikan. Para pemeran drama, Bila, pasien muda korban malpraktik. Amel, kakak Bila, mahasiswa hukum penuh emosi memperjuangkan keadilan. Dokter Chenny, dokter senior yang arogan, menutup kesalahannya dengan kata-kata manis. Suster Alia, perawat baru, ragu namun lama-lama berani jujur. Pada suatu pagi di ruang rawat pasien, terlihat seorang pasien wanita bernama Bila terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Sementara itu, kakak Bila yang bernama Amel duduk menemaninya. Ruangan rawat terasa sepi, sunyi. Hanya terdengar suara mesin infus. Tidak lama kemudian, Suster Alia masuk ke ruangan membawa obat-obatan. Obat rutin macam apa ini? Kemarin setelah minum obat ini, adik saya kejang-kejang dan hampir berhenti nafas. Dokter Cini bilang itu efek samping sementara. Sudah cukup, jangan bahas ilmuwan apapun lagi. Tunggu dokter Cini datang biar dia menjelaskan semuanya. Dua jam kemudian, Dokter Chenny datang bersama Suster Alia. Namun suasana jadi tegang. Amel tiba-tiba berdiri menghadang Dokter Chenny. Akhirnya datang juga. Coba jelaskan dok, kenapa obat yang sudah ditarik dari pasaran masih dipakai untuk adik saya? Nah, kamu harus mengerti, tidak semua kabar itu benar. Saya sudah puluhan tahun menangani pasien, dan obat itu masih saya percaya aman selama dosisnya masih tepat. Ini buktinya, jurnal medis resmi. Di sini dikatakan bahwa obat tersebut bisa merusak ginjal. Jurnal, kamu mahasiswa hukum kan, bukan kedokteran? Kamu nggak tahu bagaimana ilmu medis bekerja. Saya pada fakta, dan faktanya adik saya menderita setelah suntikan dari dokter. Dalam dunia medis selalu ada resiko. Kalau pasien membaik, semua muji dokter. Kalau pasien memburuk, semua jadi salah dokter. Itu nggak adil. Risiko? Ini bukan risiko, tapi ini kelalaian. Anda sudah tahu obat ini berbahaya, tapi masih dipakai ke adik saya. Kalau saya berhenti setiap kali ada laporan bahaya, saya tidak bisa menyelamatkan siapapun. Ribut-ribut lagi, gua capek. Kebetulan dok, dia adikku. Yang hanya bukan angka di tabel penelitianmu. Terus catat kondisi pasien dan jangan terpengaruh dengan kata-kata emosional. Ya, dokter. Karena saya nggak bisa lihat lagi. Kamu Saya tahu obat itu bermasalah. Saya pernah protes ke dokter Cini. Beliau marah, katanya saya tidak punya bicara. Jadi kamu sudah tahu dari awal, tapi tetap membiarkan adik saya jadi korban. Saya salah, tapi saya sudah kumpulkan semua catatan medis dari tanggal, jenis obat, dan dosis. Semua ada di bab ini. Kalau Pak Amel mau menjual hukum, saya siap bersaksi. Kalau misalnya bilang nggak kuat lagi, janji ya, jangan membiarkan ada orang lain yang disakiti kayak gini. Aku janji.
Beberapa hari kemudian di ruang rawat pasien, Suster Alia tiba-tiba masuk ke ruangan dengan map di tangannya. Dokter Chenny juga masuk belakangan dengan wajah dingin. Karena pihak rumah sakit sudah memberi diskon wanita, mereka mengatakan obat itu mengandung berbahaya. Dokter Jenny harus didiskon selama menunggu etik kedokteran. Akhirnya ya, ada tindakan juga. Ini semua hanya karena emosi keluarga pasien dan penanganan perawat baru. Saya sudah puluhan tahun bekerja di sini. Pengalaman tidak bisa menutupi kelalaian, rumah sakit tidak bisa menutup mata. Sekarang sudah ada lampa, tapi aku janji perjuangan ini belum berakhir. Kalau misalnya ada yang selamat karena ini, Mila sudah cukup bahagia. Terkadang pelaku tidak akan menyesali perbuatannya. Tapi meski demikian, perjuangan untuk kebenaran akan tetap berarti. Dengan perjuangan, bisa mencegah luka yang sama terulang kembali pada orang lain. Sekian dari penampilan video kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.